Malam itu, teman sekamar Anto pulang ke kampungnya dan terpaksa Anto sendirian. Anto pun menghabiskan waktunya sendiri. Akhirnya ia mengantuk dan ingin membuat kopi. Ia bersandar di jendela sambil menunggu air matang tapi ia tetap optimis. Anto kembali menggambar. Ia mengantuk dan akhirnya ia putuskan untuk tidur, meninggalkan gelas kopinya di luar. Pagi ketika ia bangun, ia melihat tumpahan kopi di tembok kamarnya. Aneh, hari kembali malam. Anto sibuk dengan ponselnya, tapi lagi-lagi merasa ada yang tidak beres. Anto melihat ke jendela, tapi tidak ada siapapun. Anto kembali tidur. Tengah malam, ia melihat. Ia pun tidak bisa menggerakkan badannya. Akhirnya, ketika ia bangun, ia melihat kamarnya berantakan. Lucky menginap di salah satu hotel tua dekat stasiun Tugu, Yogyakarta. Katanya, hotel itu sudah berdiri sejak zaman Belanda. Kamarnya memang tampak agak tua. Tapi Lucky merasa ada yang aneh. Lalu ketika ia selesai makan malam, ia mendengar kamarnya pun terasa agak dingin. Tengah malam, Lucky pergi ke kamar mandi dan Lucky ketakutan semalaman. Dan esoknya ia segera buru-buru check out dari hotel itu. Kismis episode kali ini datang dari salah satu penonton Tomo News yang mengirimkan ceritanya dengan nama akun YouTube Kairin Nachwa 3. Kairin baru saja pindah bersama keluarganya ke rumah baru. Di rumah itu, dia sering merasakan sakit kepala dan tidak enak badan. Dia juga sering terbangun di malam hari. Ia juga merasa mendengar suara-suara aneh. Suatu malam, dia melihat bayangan hitam di jendela. Dan ternyata rumahnya itu dulunya bekas kuburan. Kisah ini terjadi pada tahun 2012. Mahasiswi tahun pertama di Yogyakarta, Rika baru saja akan memulai hidup barunya sebagai mahasiswa. Sebagai anak rantau, Rika memutuskan untuk mencari kamar kos dan akhirnya mendapatkan harga yang cocok dengannya. Meskipun kamarnya agak remang, baginya tidak masalah. Malam itu, Rika pun segera bersiap-siap untuk beristirahat. Ia berbaring dan terlelap. Rika tak sengaja terbangun. Tak ada sosok yang terus mengawasinya. Wanita itu tersenyum. Ia pun takut dan langsung bersembunyi di bawah selimut. Keesokan harinya Rika langsung memutuskan untuk pindah. Ternyata kamar itu punya kisah bahwa penghuninya dulu mengakhiri hidupnya sendiri. Hingga saat ini pun kamar itu masih kosong. Dikisahkan dulu ada 3 orang sahabat yang bermain di rumah tua. Mereka bermain petak umpet. Mereka tidak tahu apa yang ada di rumah itu. Ternyata ada. Untung saja kedua anak perempuan itu bertemu.
Tapi anak lelaki yang bersama mereka, anak lelaki itu hilang entah kemana. Masyarakat desa sudah membantu ikut mencari, namun anak lelaki itu tidak dapat ditemukan. Itu kenapa jangan suka bermain sampai larut. Kisah ini diceritakan oleh seorang wanita yang menginap di sebuah hotel di Makassar. Anehnya di kamar mandi hotel, wanita tuh menemukan banyak rambut. Dan malamnya, dia bermimpi aneh. Keesokannya, temannya menginap di kamar yang sama. Bunga dan beberapa temannya mengikuti pelatihan pramuka. Mereka tidak tahu bahwa penunggu di tempat itu merasa terganggu dengan kegiatan mereka. Ketika di kamar mandi, ada yang berbeda dengan Bunga. Ada yang masuk di tubuh Bunga. Rupanya, hantu itu adalah penunggu sekolah. Orang pintar yang dipanggil menyampaikan, ternyata ketika di toilet, Bunga yang sedang datang bulan lupa membersihkannya dan membuat penunggu itu marah. Hingga kini, makhluk itu tetap berada di sekolah. Kisah ini terjadi pada Ari yang baru pindah ke apartemen di daerah Jakarta Selatan. Awalnya dia tidak merasa ada yang aneh pada malam itu. Ari merasa sangat lelah. Tiba-tiba mati lampu, padahal tidak pernah seperti itu sebelumnya. Jantungnya berdegup cepat. Ari terkejut setengah mati. Ari yakin yang semalam terjadi padanya bukanlah mimpi. Jika Anda warga Bandung, Anda pasti pernah mendengar kisah hantu garasi yang berada di Jalan Dagoda yang Sumbi. Konon di rumah itu ada mobil antik peninggalan Bung Karno. Begitupun dengan garasi rumahnya yang tidak pernah ditutup karena selalu terdengar. Jika ditutup, akan ada yang mengetuk pintu dari dalam garasi. Namun ketika dicek ternyata tidak ada siapapun. Tapi kabarnya di sana kadang ada penampakan anak-anak. Mereka akan marah jika pintu garasi ditutup. Apakah Anda berani berkunjung? Sudah malam, perempuan itu pergi tidur. Ketika ia terbangun tengah malam, aneh, tidak ada apa-apa. Lalu, siapakah sosok yang ia lihat?